Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'usrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun kamisyali. Faslun ayada faslun tawiki ku fasal siji. Fi ahkamis siyali kang tetep ing dalem mertelakake pira-pira hukumi sial. Kang tetep ing dalem mertelakake pira-pira hukumi sial. Sial itu perilaku buruk. Melawan namanya daf'us so'il, melawan orang yang melakukan keburukan kepada kita. Tapi dibegal, gue lawan, head mati wong. Itu namanya daf'us so'il secara fikih itu. Wa itlafil bahaimi lan oleh ngerusake piro-piro bahima, piro-piro hewan. Duwe betik pitike nelek sepeda wong. Sepeda rusak, kena telek betik iku. Lah iki. Piye tanggung jawab kira-kira? Wa man kusida, jangan salah. Bukan kosoda, kusida. Waman kusida bi adzan fi nafsi au malihi au harimi bi ansola alaihi syahsun yuridu qatlahu. Waman utawi sapa wong ya? Iku kusida den sejo sapa man. Iku kusida den sejo sapa man, dijadikan sasaran, dijadikan objek. Fi bidhammi awali kelawan dhamma awali kusida. Kusida biadzan kelawan penggawe ngelarani, biadzan kelawan penggawe ngelarani fi nafsi ing dalem awake utawa nyawane man, ing dalem awake utawa nyawane man, au malihi utawa bandane man, au harimihi utawa harime. Harim itu misalkan istrinya man. Bi ansola gambare kelawan yento nejo Allah alaihi ing atase man sapa syahsun wong siji yuridu ngarepake sapa syahs qatlahu ing mateni man au akhda malihi utawa ngalap ing bondone man. Wa ingkola senajan kedhi apa akhdul mal, senajan kedhi apa mal. Wa ingkola senajan kedhi mal awat aharimihi utawa ngwati ing wadon mahrame man, utawa ngwati ing wadon mahrame man. Faqatala andalik, faqatala mongko bales mateni so man andalika saking mengkono nafas harim ayan nafsi tegese saking nyawane au malihi utawa bandane man au harimihi utawa harime man. Wa qatala as-sa'ila ala dalik daf'an li siyalihi wa qatala mateni sapa man wa qatala lan mateni sapa man as-sa'ila ing wong nejo Allah ala dzalika ing atase mengkono-mengkono nafas mal lan harim. Dia membunuh itu daf'an krana nolak. Daf'an krana nolak lisyalihi maring penggawe olone soil. Lisyalihi maring penggawe olone. Fala dhamana mongko ora ana dhaman iku wajib alaihi ing atase man kisos bikisosin kelawan kisos wala diyatin lan ora kelawan diat wala diyatin lan ora kelawan diat wala kafaratin lan ora kelawan kafarah kibidabah dhamanu ma atlafat budabatu pun samangke faslun fi ahkamis sial, fasal yang menjelaskan tentang hukum-hukumnya sial jahat. Sebenarnya yang dibahas bukan perilaku jahatnya, tapi daf'us so'ilnya. Daf'us so'il itu ketika kita melawan
memberikan perlawanan yang teruji, terukur dan akurat atas perilaku jahatnya orang lain. Ini penting, Pak. Fil bahaim, dan akan dijelaskan juga nanti masalah itu fil bahaim. Kalau misalkan kita naik kuda, biar naik kuda, Pak, biar naik kuda, naik apapun itulah, naik onta, ternyata kudanya nginjak telurnya orang, telurnya nabrak dagangan orang, korat karet, siapa yang harus tanggung jawab? Mana kuliah bodoh ini? Ya kuda aku kok tanggung jawab. Wong sing nabrak kuda kok. Lho ya apa rek? Kuda tairnya, ada mujirnya, ada rokibnya, ada yang menaik. Waman kusida bi adzan fi nafsihi aw mali aw harimi. Syahsun yuridu qatlahu aw akhdha malihi wa in qalla. Aw siapa? Kusida dituju, dijadikan objek, dijadikan nyawanya atau hartanya atau wanita mahramnya. Wanita mahram itu misalkan bawa adik perempuan, bawa ibunya, bawa siapanya lah. Dengan gambaran dijadikan objek, dijadikan saran itu artinya ada orang lain yang hendak melukai atau mencederai nyawa kita. Tapi dibegal nang tengah dalan. Wis ah. Utawa moro-moro ana wong kapene nusuk pakai pisau kepada kita. Nyawa kita yang terancam. Au malihi, atau kita nggak dibunuh, tapi orang itu punya niat jahat akan mengambil akhdha malihi wa ingkol, akan mengambil harta kita meskipun sedikit. Kalau kita moro-moro apa dijabret, menodongkan pisau, jadi nggak apa mati ini, cuma ambil ini saja. Dia mau mengambil harta kita, wa ingkol lah, meskipun hartanya sedikit. Ini sampai ngono Pak, syariat. Meskipun hartanya sedikit, ngawur ya, sedikit-sedikit ini berharga. Ya ya. Duit kali 15.000, 5.000 dijogo. Ngawur ya. Ala nek duit 5.000 belani ngono, wong mbok antem ngawur 5.000 berharga ya. Oh duitku 15.000 wae. Wa inggal. Atau ada orang lain yang bermaksud jahat ingin mengambil harta kita meskipun sedikit. Awat aharimi. Atau orang lain bermaksud jahat untuk memperkosa wanita mahram kita. Anak kita, saudara perempuan kita, siapapun dari wanita-wanita kita. Ya, mergo ngono kuwi faqatalah andalik. Dia memberikan perlawanan. Bukan perlawanan sebenarnya, pembelaan. Perlawanan itu kesannya enggak menarik. Dia memberikan pembelaan atas nyawanya yang terancam, atas hartanya yang terancam, atas wanita mahramnya yang terancam, an-nafsi au mali au harimi, wa qatala as-sa'ila ala dzalik daf'an li siyalihi. Karena dia memberikan pembelaan, akhirnya pelakunya sampai terbunuh. Oh, saudara Faruk ya, sampai dibegal itu. Udah no. Turun ngeluarin gondrong iso. Kira-kira. Langsung candak arite set. Mati. Orangnya terbunuh. Bagaimana? Apakah ini termasuk kategori pembunuhan yang mengharuskan orangnya untuk dibunuh juga? Dikisos? Maka jawabannya tidak. Karena ini rangkanya adalah bukan pembunuhan, tapi rangkanya adalah daf'us sha'il. Pembunuhan yang rangkanya adalah memberikan pembelaan terhadap nyawa kita yang terancam. Kok cara ngono ngene, Pak? Aneh, Indonesia ki aneh. Begalnya gak ditangkep. Sing lawan begal mati ditangkep. Happy. Kenapa kamu bunuh begalnya? Loh, lek aku gak membunuh, aku sing dibunuh. Lek aku gak mateni sing dibateni aku, Pak. Sampean dadi aku nyekel betil yo dar. Doae. Ini namanya daf'us sha'il. Ini enggak ada niatan membunuh. Aku lek nganggur-nganggur gak ono begal gak kapene mateni wong. Ya karena kondisi saya itu terancam, kusida fi nafsi.
nyawa saya terancam, harta saya terancam. Sehingga saya memberikan perlawanan, pembelaan. Yang kebetulan pembelaannya itu ternyata orangnya mati. Maka saya tidak harus bertanggung jawab dengan dikisos atau apa-apa. Enggak. Tapi ono syaratnya, Pak. Ono syaratnya. Apa syaratnya? Pembelaan yang kita lakukan, apapun itu murni dalam rangka daf'an lisiyalihi. Murni dalam rangka pembelaan atas perilaku buruknya orang lain itu. Sehingga kita perlu rumah nih, Pak. Pembelaan yang tidak berkonsekuensi. Ketika kita menjadi sasaran objek perilaku jahat orang lain, kemudian kita memberikan pembelaan atas diri kita, nyawa kita, dan lain-lain milik kita yang terancam, maka kita tidak akan dikenai pidana, tidak dianggap pidana jika yang kita lakukan itu betul-betul dibutuhkan. Lakukan betul-betul dibutuhkan. Artinya ngene. Misalnya Pak, dicegat uang, buka di begal, buka dibacok, entah mau diapakan. Sebenarnya kamu nggak perlu membunuh orangnya. Bu getak tek lewat diwong. Misalnya, kan yuk kena didelok tuh, Pak. Ya cukup kamu seperti itu kan. Ya itu saja yang kamu boleh bilang. Kalau kamu lebih dari itu, jangankan kamu bunuh, kamu lukai saja dia, set. Kamu harus berkonsekuensi nanti. Karena apa? Rangkanya kamu itu bukan melawan, tapi membela diri. Kalau dibutuhkan langkah untuk membela diri karena dia sudah tidak melawan, ya sudah, nggak perlu. Contoh mana? Oh nggak bisa Gus, orangnya ini memang betul-betul mau membunuh saya. Ya sudah, kamu bisa apa? Kau nggak pulpen misalnya. Tujuh sigile. Nggak perlu kamu bunuh, misalkan loh ya. Ces, atau tangannya yang pegang pisau. Oh jangan skepleh ya. Dia sudah nggak bisa melawan. Ya berarti itu saja yang harus kamu lakukan. Nggak boleh lebih. Kalau itu kamu bisa lakukan dan dia tidak akan bertindak lagi, kok kamu melakukan lebih dari itu, maka tentu perilaku yang lebih itu akan berkonsekuensi. Paham? Itu namanya murni daf'u so'il. Itu namanya murni pembelaan diri. Lebih sih itu. Dibegal barang ditolak. Jangkrik arek iki dibayar. Hah? Oh, tak ada tetet kon. Hah? Sakjane ngono cara misale tangane tok ngono ya dilukai. Wis gak terus deh. Enggak. Ces. Oh, itu namanya bukan daf'u so'il, itu dendam. Hah? Kamu dendam itu namanya. Kamu ya dendam pribadi sama orang. Bukti mbok delok arek iki ngono. Nyatanya kamu bisa melakukan hal-hal yang sifatnya nggak sampai tahapan yang tinggi, tapi kamu nggak melakukan. Nah, Pak. Apa maksudnya? Makanya dalam rangka daf'u so'il itu harus yang namanya mura'atut tertib. Menjaga urutan-urutan yang semestinya dilakukan. Apa tahapan-tahapannya? Kok cara dunia kepolisian harus dengan tindakan-tindakan yang teruji, terukur. Hah? Dengan gak mandek. Ngene gak mandek, ngene. Gak oleh langsung ngene, gak oleh. Kadoal. Hah? Kalau dia masih bisa dilumpuhkan di kaki kamu bunuh, salah kamu. Hah? Kalau dia dilumpuhkan di kaki masih memberikan perlawanan, apa kira-kira langkahnya? Itu ada, Pak. Gak boleh kamu loncat stepnya. Kalau kamu loncat stepnya salah kamu. Ayolah. Banyak orang itu harus mura'atut tertib. Tapi sing koyo ngene iki angel. Dalam kondisi genting masa mikir ngono ya. Hah? Aku kondisi genting yo mikirnya cetek, Pak. Gak sejernih. Ngaji ini gak ada apa-apa ya mikir. Awake ngono yo. Piye carane selamat? Ngene lho. Tapi yo yang seperti itu pasti ada identifikasinya. Semestinya pihak yang berwenang itu kalau ada misalkan pembegalan, kok ternyata yang dibegal melawan. Akhirnya yang membegal itu tadi dibunuh. Mati. Maka ketika identifikasi udah langsung dicekel, dikecrek langsung sing dibegal. Jadi ini melakukan pembunuh. Tanya dulu mestinya. Kamu kenapa membunuh? Apakah langkah kamu itu langkah satu-satunya? Nggak ada langkah lain dan lain-lain. Nah, ngono kan mestinya. Oh, ada sebenarnya Pak langkah lain. Kenapa nggak kamu tempuh? Kalau ada langkah lain kamu nggak tempuh berarti kamu yang salah.
Oh sudah nggak ada lagi Pak langkah lain. Oh berarti langkah yang kamu ambil ini sudah langkah yang jitu dan terukur. Berarti kamu nggak salah. Ngono loh. Andai kata saya di posisi kamu juga saya seperti kamu. Kudune ngomong. Ah sudah dikecrek ngene wong lho. Ya opo rek? Aku korban malah jadi pelaku gini. Sulit. Akhirnya apa? Yang namanya pembegalan itu di mana-mana tidak merasa takut. Karena dia terbunuh, yang salah yang membunuh. Kan ngono, Pak. Hah? Gak wedi takon begal, kok lek dibacok balik ya apa kon? Apa wong dicekal. Hah? Yang gini ngono kok dadi pelaku. Sulit itu. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim wa ala raqibid dabah sak meten lanjut besok ila akhir wallahu a'lam.